Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Lugu Desri Pratnya Sunariasi Pendit. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memilih bidang wirausaha. Untuk yang pertama yaitu menentukan target pasar. Dalam menetapkan sasaran pasar atau target pasar, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri yang hampir sama. Setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai. Segmentasi pasar dimaksudkan untuk mengkaji dan mencari kesempatan segmen pasar yang dihadapi perusahaan, menilai segmen pasar, dan memutuskan berapa banyak dari segmen pasar tersebut yang akan dilayani oleh perusahaan. Penentuan target pasar sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayani sebagai target pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat ditetapkannya target pasar. Yang pertama, mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang kedua, memudahkan penyesuaian produk. Yang ketiga, membidik peluang pasar lebih luas. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin. Dan yang terakhir yaitu mengantisipasi persaingan dengan mengidentifikasikan bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif. Kemudian selanjutnya yaitu analisis SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Untuk contoh dari strength, yang pertama ada dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan. Yang kedua, dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan. Dan yang ketiga, ada memiliki reputasi yang baik pada market yang ditekuni. Kemudian contoh dari weakness yaitu yang pertama, masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang tertentu. Yang kedua, memiliki keterbatasan dalam permodalan. Yang ketiga, tempat yang kurang strategis. Untuk contoh dari opportunities, yang pertama, sektor yang ditekuni sedang mengalami kenaikan. Yang kedua, belum ada persaingan yang ketat dalam sektor yang ditekuni. Dan untuk contoh yang threat atau ancaman, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Dan yang kedua, perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi. Adapun manfaat dari dilakukannya analisis SWOT, yang pertama yaitu sebagai strategi penentu masa depan keberlangsungan bisnis perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Yang ketiga, membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Dan untuk mengetahui seberapa besar potensi pasar, minat dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan, serta tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha kita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.